أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di studio Warta Kampus YAI2 Asahan. Nah, itu dikat aja dulu, itu dikat ya. Udah lanjut aja. Aku ulang lagi nih. Kok selamat datang kembali ya? Terus selamat datang aja. Salah. Selamat datang di studio Warta Kampus YAI2 Asahan. Saya sebagai host di sini. Saya kuliah di kampus YAI2 Asahan, Fakultas Dakwah, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam semester 6. Di sini saya bersama dekan Fakultas Tarbiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Buya Haji Zainal Abidin SAG MM. Buya ini alumni Fakultas Tarbiyah, Prodi Kependidikan Islam di tahun 2001. Oke, langsung saja di sini kita mau bahas tentang seputaran persiapan para sivitas akademika YAI2 Asahan dalam mempersiapkan ujian akhir semester, gitu ya. Jadi kan sebelum kita ujian biasanya kan ada persiapan gitu kan sebelum ujian gitu kan. Jadi kalau ada dosen yang silabusnya belum selesai gitu ya. Nah, jadi itu bagaimana Bu itu? Ujiannya gitu kan silabusnya itu kan misalnya ada berapa gitu kan. Ternyata selesai baru setengah. Gitu ya. Baik. Mungkin saya sebelumnya hal yang ditanyakan tadi tentang masalah kendala barangkali atau kondisi yang dihadapi ketika satu semesteran itu berjalan. Sebelum ke situ, sistem perkuliahan kita di kampus YAI2 Asahan ini untuk satu semester itu nanti diwajibkan maksimalnya pertemuan tatap muka atau dengan sistem perkuliahan yang hari ini ada melalui daring itu ada 16 kali pertemuan atau 16 kali tatap muka kalau memungkinkan. Minimal paling tidak yang harus dilakukan dosen dengan mahasiswa itu ada 14 kali pertemuan. Nah, dalam perjalanan perkuliahan ini itu nanti dibagi menjadi 4 hal ya. 4 hal. Pertama itu nanti sebelum kita ke UAS tentunya. UAS ini ujian akhir semester ya, bukan Ustadz Abdul Somad ya. Ujian akhir semester. Pertama kali itu nanti ada perkuliahan berjalan, ada penugasan dari dosen yang disebut dengan tugas. Dan pada umumnya itu tugas itu berbentuk makalah, kemudian ada juga riset-riset yang dilakukan untuk penguatan daripada mata kuliah yang disampaikan oleh dosen kepada mahasiswa. Kemudian itu kalau kita lihat berapa persentase daripada tugas itu 10%. 10%. Kemudian nanti setelah itu ada yang namanya kuis. Ya. Kuis itu kapan dilakukan dosen? Itu setelah dosen melakukan memberikan mata kuliah atau penyajian mata kuliah itu minimal 4 kali pertemuan. Baru dilakukan kuis. Berjalan setiap pekan melakukan pertemuan-pertemuan, maka sampai kepada pertemuan 8 itu adalah pertemuan akhir sebelum melakukan UTS, ujian tengah semester. Jadi dosen bisa melakukan kuis itu setelah 4 kali pertemuan, kemudian dosen bisa melanjutkan nanti pada jenjang berikutnya untuk UTS itu pada 8 kali pertemuan. 8 kali pertemuan maka dilakukanlah ujian tengah semester. Kemudian berjalan waktu sampai nanti paling tidak kita dosen dengan mahasiswa itu pada mata kuliah yang diampu oleh masing-masing dosen itu sudah mencapai 14 kali pertemuan
maka di situ sudah dibolehkan untuk mengikuti atau melaksanakan ujian akhir semester. Dan alhamdulillah kalau kita hari ini atau beberapa tahun di belakang ini kita sudah terakreditasi ya, terakreditasi. Waktu saya dulu masa kuliah di kampus ini, yaitu Asahan ini, saya sempat mengikuti UNC, ujian cicilan negara namanya. Kita di sini belum diberi hak wewenang penuh untuk melaksanakan ujian. Masih dalam kita mesti mengikuti peraturan dari Medan, dari Kopertais. Tapi alhamdulillah hari ini kita sudah sama dengan perguruan tinggi yang negeri, walaupun kita swasta, cuman statusnya berbeda antara swasta dan negeri. Itu dia. Jadi 14 kali pertemuan, maka itu sudah boleh melakukan mengikuti ujian akhir semester. Nah, tadi pertanyaannya di awal, gimana dengan dosen yang belum menyelesaikan RPS? Tapi sudah masa waktu, karena ada di kalender akademik ya, di kalender akademik harus melaksanakan ujian akhir semester. Nah, disinilah kita kan sebelumnya, kalau sesuai dengan jadwal hari ini, itu di kalender akademik kita bahwa pelaksanaan ujian akhir semester itu di tanggal, kalau tidak silap saya, itu di tanggal 22 Juli sampai dengan 31 Juli 2023. Nah, pertanyaan tadi belum tercapai Pak, sampai 14 kali pertemuan, atau ada materi perkuliahan yang belum selesai. Nah, disinilah kesempatan para dosen memanfaatkan minggu tenang atau pekan tenang. Kapan itu? Mulai tanggal 15 sampai tanggal 20 Juli kalau tidak silap saya. Nanti coba dilihat saja di kalender akademik. Jadi solusi yang diberikan oleh institut bagi dosen yang belum menyelesaikan perkuliahannya pada saat-saat minggu tenang, di sanalah diselesaikan. Bagaimana teknisnya? Itu dipercayakan seluruhnya kepada dosen dengan mahasiswa, dan itu tentunya nanti setelah itu hasilnya disampaikan kepada fakultas masing-masing. Nah, saudara-saudara yang saya hormati, tapi ini tadi saya mohon maaf sebelumnya langsung memberikan respon, memberikan tanggapan ya terhadap pertanyaan atau awal daripada pembicaraan kita pada hari ini. Tapi sebelum saya lupa, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh warta kampus Yaitu Asahan ya, yang alhamdulillah pada akhir-akhir ini teruslah saya tahu semenjak dilantik menjadi warta kampus, saya pikir cukup saya memberikan apresiasi lah kepada warta kampus, khususnya terus berupaya melakukan hal-hal yang terbaik, dan ini sangat-sangat memberikan suatu kontribusi yang sangat positif sekali bagi Yaitu Asahan. Dan kalau kita melihat di YouTube warta kampus ini sudah luar biasa, saya pikir sudah seperti tidak lagi yang di tahun 80-an. Warta kampus ini saya pikir sudah alhamdulillah sudah bisa menyesuaikan dengan IT hari ini. Dan kita berharap warta kampus ini terus maju jaya dan bisa terus mengabdikan dirinya khususnya bagi Yaitu Asahan ke depan. Sebelum UAS, saya ingin juga mengingatkan kepada kita semua tentunya, khususnya kepada mahasiswa-mahasiswi Yaitu Asahan yang saya hormati. Apa yang harus dilakukan sebelum UAS ini sebenarnya? Ya, kadangkala mahasiswa ini lupa, maka kami dari fakultas, dari biro rektor sering mengingatkan. Sebenarnya ada kegiatan awal sebelum kita UAS ini ya, sebenarnya endingnya ini UAS, tapi sebelum kita mengikuti perkuliahan itu, kita ada diwajibkan untuk melakukan registrasi daftar ulang. Ini saya tekankan kepada seluruh mahasiswa, bukan kita mempersulit, tidak. Ini untuk lebih mengokohkan, lebih memperjelas langkah perkuliahan saudara, sehingga nanti pada akhirnya perkuliahan yang saudara lakukan itu tidak sia-sia. Kalau saudara tidak melakukan registrasi atau daftar ulang, maka nanti kita dengan sistem siakat, nama saudara tidak akan tertera di siakat. Akhirnya walaupun perkuliahan itu saudara ikuti dengan dosen pengampu mata kuliah yang saudara ikuti, itu tidak sia-sia. Artinya nama saudara nanti tidak ada,
maka hasil perkuliahan yang katakanlah 1 semester itu kosong nilainya, tidak bernilai. Jadi lakukanlah registrasi ulang, dan tidak terlambat barangkali saya menghimbau kepada seluruh mahasiswa, lakukan sebelum ujian ini, sebelum ujian akhir ini, lakukanlah registrasi ulang. Nah, sebenarnya para dosen, setiap pengampu mata kuliah itu dipersilakan, dan barangkali salah satu bentuk kerjasama kita bahwa dosen itu dipersilakan untuk mempertanyakan mahasiswa yang dia masuk dengan mahasiswa, artinya mata kuliah yang dia ampu, mempertanyakan kepada mahasiswa apakah saudara-saudari sekalian sudah melakukan registrasi. Kalau belum, silahkan untuk disarankan dia supaya melakukan registrasi, sehingga nanti tidak menyesal di hari kemudian. Maka perlu memang pertemuan ini memang satu persiapan yang harus dilakukan sebelum segala sesuatunya jadi satu penyesalan, ya. Kan waktu berjalan, materi juga mungkin dikeluarkan untuk itu. Maka yang harus sama-sama, yang prinsip sekali yang harus dilakukan setiap mahasiswa itu melakukan registrasi ulang atau pendaftaran ulang. Registrasi itu ulang, ya. Tapi untuk menguatkan, ya, pemahaman registrasi itu harus wajib dilakukan. Dan itu nanti tentunya seperti biasa, seperti lazim dilakukan di perguruan tinggi yang lain pun itu nanti saudara akan mendapatkan formulir atau belangko KRS, dan disitulah saudara akan menuangkan mata kuliah yang akan saudara ambil selama 1 semester. Maka disinilah dosen yang masuk mata kuliah bisa mempertanyakan langsung kepada mahasiswanya untuk menanyakan apakah saudara sudah melakukan registrasi, apa tandanya registrasi saudara, apa tandanya saudara sudah melakukan registrasi, maka mahasiswa tersebut akan tentunya menunjukkan KRS-nya. Maka di dalam KRS itu akan tertera mata kuliah selama 1 semester. Jika tertera di KRS itu tidak ada mata kuliah yang dosen sedang masuk, itu boleh dosen itu mempersilakan untuk keluar mahasiswa yang bersangkutan untuk penyelesaian registrasi itu. Jadi ini sangat prinsip sekali, registrasi untuk dilakukan setiap mahasiswa. Bahkan mahasiswa yang sudah semester 8 pun, mungkin dia sudah mata kuliah SKS-nya sudah hampir selesai, itu tetap harus melakukan registrasi supaya tetap terdaftar. Nah, itu dia. Jadi ini satu hal yang tidak bisa dipungkiri, ya. Harus dilakukan setiap mahasiswa. Karena nanti itu tadi di akhirnya di dalam syakat nama saudara tidak akan tertera kalau saudara tidak melakukan registrasi. Jadi kalau misalnya dia telat lagi tuh melakukan registrasi, berarti kan namanya udah nggak ada. Itu gimana, Bia? Bisa dia untuk namanya ada lagi di situ gitu? Inilah yang sebenarnya kita tidak berharap seperti itu. Kan sebenarnya masa untuk melakukan registrasi itu sudah ada di kalender akademik. Cuman kita mungkin melakukan permohonan lah. Permohonan ke biro rektor, nanti ke fakultas, ke biro rektor, nanti biro rektor baru melakukan itu, menindaklanjutinya. Mungkin saja bisa pengurusan ini sampai ke pusat gitu. Karena kita alhamdulillah kita semua sudah dipantau oleh pusat kita ini. Ya, walaupun kita di kabupaten, kita tetap sudah terpantau. Apalagi barusan ini kita dengar mendapatkan informasi bahwa ada 52 perguruan tinggi se-Indonesia yang itu mendapat teguran keras. Tapi ya IDU Asahan tidak termasuk teguran. Di Medan itu kalau tidak silap saya perguruan tinggi ada 4 itu. Di Padang juga ada. Kena teguran. Teguran keras. Terancam itu gulung tikar. Kalau nanti aturan-aturan itu tidak terpenuhi. Nah, sebenarnya kapan ini dimulai sistem seperti ini? Ini sekitar berapa ya? Sekitar 15 tahun ke belakang yang lalu. Ini kan ada mahasiswanya di masa perkuliahan nggak ada gitu. Tapi ketika masa wisuda nanti rame gitu.
Ini jadi ketika perkuliahan tidak ada, tapi masalah wisuda itu rame. Ini salah satu saya pikir ini adalah antisipasi yang dilakukan negara supaya perguruan tinggi itu yang berjalan itu supaya memang betul-betul diakui negara. Dan mungkin saya juga tidak berlebihan barangkali mengingatkan kepada masyarakat, kalaupun masyarakat ada yang ingin melanjutkan studinya S1 khususnya, ingin ke perguruan tinggi, hendaknya harus lebih teliti, harus lebih jeli perguruan tinggi yang yang mau diikuti perkuliahan di sana. Kita lihat dulu keberadaannya. Bukan artinya kita untuk menyalah-nyalahkan itu, cuman sebagai antisipasi bagi kita, bagi masyarakat, sehingga nanti betul-betul perkuliahan yang diikutinya itu perkuliahan yang memang betul-betul diakui oleh negara. Itu yang harapan kita, dan alhamdulillah IAIDU Asahan memang aman. Alhamdulillah aman, statusnya terakreditasi, maka kita pun ujiannya mandiri, tidak lagi UNC. Saya sempat melakukan UNC itu. Kopertais yang mengkoordinir semua. Pelaksanaan di sini, tapi Kopertais datang dari Medan yang membuat soal dari sana. Bukan dari kampus ya? Bukan. Kalau hari ini kita sudah bisa langsung, asalkan dia dosen tetap dan memiliki kepangkatan yang sudah cukup, ya. Nah, itu dia. Jadi tadi bagaimana perkuliahan atau sistem sebelum kita UAS ini, pertama tadi ada yang namanya tugas itu 25% ya, maksud saya 25% ya, tadi ada sedikit saya ralat 25%, kemudian kuis itu 10%, UTS itu ada 25%, dan yang keempat yang terakhir adalah UAS, ujian akhir semester, itu 40%. Dan hasilnya ini nantilah dimasukkan ke dalam KHS, dan KHS ini didapatkan setelah saudara formulirnya ini setelah saudara melakukan tadi registrasi, mendapatkan KRS, di sampingnya juga ada KHS, dan setelah pengumuman hasil ujian, maka nilai-nilai saudara itu saudara silahkan masukkan ke KHS, dan inilah nanti akan dimasukkan ke dalam transkrip nilai. Nah, ini adalah satu hal yang sangat baik sekali. Tentu waktu ini kami mengingatkan kepada semua kita, khususnya kepada mahasiswa, persiapkanlah diri. Persiapkanlah diri kita, khususnya dalam pembicaraan kita hari ini, fokusnya bagaimana mempersiapkan diri kita untuk menghadapi ujian akhir semester ini, dan kita berharap ujian akhir semester itu bisa dilaksanakan dengan baik dan menghasilkan juga nilai yang terbaik. Kenapa? Nilai UAS inilah nanti yang kamu bawa kemana-mana, yang itu tertuang di dalam transkrip nilai pendamping ijazah. Jadi cukup harus selesai, harus baik. Maka perlunya ada persiapan. Ada orang bijak mengatakan, ketika saudara melakukan sesuatu kegiatan atau sesuatu apapun namanya, maka di situ perlu saudara melakukan persiapan. Ketika saudara tidak melakukan persiapan, maka saudara sesungguhnya mempersiapkan kegagalan bagi saudara. Maka memang perlu ada persiapan-persiapan, terlebih-lebih persiapan ini masalah UAS-nya, ujian akhir semester. Dan kita ujian akhir semester itulah ujian negara kita. Tapi alhamdulillah pemerintah sudah mempersilakan kita, memberikan kepercayaan kepada kita karena kita sudah terakreditasi, maka dipersilakan untuk melakukannya secara mandiri. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, persiapan-persiapan yang khusus untuk melaksanakan UAS ini, sebelum pelaksanaan UAS ini, pertama, pastikan saudara sudah mengulang-ulang kembali materi yang pernah saudara terima dari dosen-dosen masing-masing, maksud saya. Iya. Harus itu kan nggak mungkin main-main aja, tahu-tahu besok-besok udah ujian gitu kan. Iya. Kita secara teori kita tidak bisa nanti kalau dia tidak ada persiapan, nanti tidak maksimal hasil daripada ujian yang dia ikuti itu, ya. Maka baca ulang materi-materi yang sudah dibuat oleh dosen yang telah diikuti, untuk lebih supaya itu lebih lebih baik lagi, buat rangkuman-rangkuman.
Bukan buat contekan. Bukan buat contekan. Bukan contekan. Mau melakukan contekan itu termasuk perihal yang fatal. Kesalahan yang fatal itu. Ketika ujian membuat contekan dan ketika nyontek ketahuan pengawas, maka otomatis bahan kuliah, bahan UAS atau UAS yang saudara lakukan hari itu gagal. Gagal kalau saudara ketahuan mencontek. Dan itu kesalahan fatal. Jadi ada sebenarnya menurut saya ada dua kesalahan fatal ketika kita mengikuti ujian akhir semester. Pertama tadi membuat contekan. Yang kedua terlambat masuk, terlambat datang, ini juga kesalahan fatal. Kenapa? Begitu kita masuk, ujian sudah berlangsung, kan sulit kita mau fokus, konsentrasi menyelesaikan soal-soal yang sudah disiapkan itu. Ada satu lagi yang perlu mungkin saudara-saudari sekalian mahasiswa yang saya hormati, yang harus diperhatikan lagi. Pengalaman saya, sering saya terbentur kesulitan Pak Uki untuk apa? Membaca tulisan mahasiswa yang memberikan jawaban di dalam UAS ini loh. Berarti tulisannya harus diperbaikin berarti ya? Ya, jadi perhatian penting itu harus diperhatikan. Jadi jangan hanya sekedar tulis begitu saja, tapi tulisannya bisalah dibaca oleh dosen. Itu pengalaman juga saja. Penting apa yang dibuat ini kan? Berarti itu jadi masalah juga ya? Masalah. Kenapa? Karena itu kan soal itu ada 5 minimal yang diberikan. Itu kan semuanya melalui tertulis jawabannya. Kalau dosen nanti mengkoreksi jawaban dari peserta ini tidak bisa dibaca, gimana dia memberi penilaian? Walaupun jawabannya benar, cuman tulisannya nggak bisa dibaca. Mana bisa kita bilang benar? Oh, nggak bisa dibaca. Misalnya di dia kan, oh ini benar tulisannya. Cuman karena tulisan dia itu nggak bisa dibaca, ini bisa mempengaruhi kualitas nilai berarti kan ya? Berarti itu. Ya, itu harus diperbaiki. Ada lagi satu yang agak kadang mungkin gini ya, mau ujian ini gitu. Kebetulan mahasiswa ini kan banyak juga aktivitasnya. Jadi membaca itu kurang dibuat waktunya khusus gitu. Akhirnya main sistem kebut satu malam. Ini nggak efektif ini ya. Jadi ibaratnya gelas atau botol lah kita bilang. Kalau kita ngisinya sedikit-sedikit ini kan bisa penuh ini. Satu kong pamannya ke kantin lah kita minta air minum. Kalau dia isi langsung satu kong terus gitu kan banyakan curah. Ada sih masuk ada. Tapi kalau kita bandingkan dengan kong itu dimasukkan dengan dikit-dikit maka akan penuh gelas itu atau botol itu dengan sempurna. Demikian juga kalau kita membaca, tentunya tidak kebut satu malam itu maunya itu tidak dilakukan. Tapi jangan sampai pula tak membaca sama sekali ya. Itu juga sudah bisa. Artinya bagaimana untuk memperbaiki, meningkatkan kualitas diri kita masing-masing. Dalam hal ini tentunya jawaban-jawaban itu memang harus jawaban yang berkualitas kita harapkan. Maka tadi perlu beberapa yang kita sampaikan itu dilengkapi supaya itu bisa menghantarkan ke satu kesuksesan sehingga seluruh mahasiswa 100% bisa mengikuti ujian akhir semester seluruhnya. Itu. Jadi tata tertib dari awal tadi sudah kita sampaikan beberapa yang perlu diperhatikan ya. Kemudian ketika nanti selain tadi ada juga jangan lupa mengisi absen. Ini juga kendala yang sering. Makanya sampai itu absen itu kadang 2 kali ya untuk menjagakan ini. Mau si mahasiswa ini lupa absen ini itu dengan mengisi absen disitulah nanti tertera menyatakan bahwa dia sudah mengikuti ujian akhir semester. Kalau tidak diisinya nanti dosen jadi ragu ini ada nggak ini mahasiswanya. Berarti tapi pernah ada nggak ya kalau misalnya dia ngumpul tapi nggak ngisi absen? Banyak terjadi. Maka itu sampai kadang 2 kali absen itu dibuat. Maka ada absen putih kalau istilahnya kami, ada nanti absen yang di DPNA. Untuk mengapa mengkuatkan ini gitu. Kalau seandainya di DPNA tidak ada, mungkin di absen putih ada atau di absen putih ada di DPNA tidak. Ini kan bisa membantu alat bantu. Tapi idealnya dua-dua harus diisi dong. Harus diisi dua-dua. Tapi sekarang kita udah sistem siakat ya. Sistem siakat bisa langsung saja. Ini sangat penting bahwa kita mengikuti UAS ini dengan maksimal lah, dengan sebaik-baiknya.
persiapkan diri saudara-saudara sekalian untuk menghadapi UAS ini. Dan UAS ini sama dengan ujian akhir semester, dan ujian akhir semester itu adalah pertanda bahwa telah berakhirnya masa perkuliahan satu semester di setiap jenjang atau setiap tahun akademik. Dan itu diakhiri dengan ujian akhir semester. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan persiapan-persiapan untuk menghadapi UAS. Dan sekali lagi, saya berharap semuanya, mahasiswa itu semua bisa ikut melaksanakan ujian akhir semester pada jadwal-jadwal yang telah ditentukan oleh panitia. Barangkali itu. Oke lah. Oke, terima kasih ya. Ya, mudah-mudahan ya bermanfaatlah apa yang kita sampaikan hari ini. Dan kemudian yang terakhir sekali saya sampaikan kepada khususnya ke mahasiswa tarbiyah lah. Karena yang saya sampaikan ini terkait dengan mahasiswa tarbiyah. Pada terhitung sejak bulan ini Juni, di tanggal 10 Juni itu Kaprodi MPI itu menjadi Ibu Widya. Kemudian Kaprodi PAI itu sehubungan Ibu almarhumah Siti Maryam berpulang ke rahmatullah, maka digantikan oleh Pak Kenny Agusto. Maka Pak Kenny Agusto menjabat hari ini sebagai Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam, dan manajemen pendidikan Islam itu dipegang oleh Ibu Widya. Barangkali ini saja. Terima kasih semuanya atas kesempatan yang diberikan. Mudah-mudahan Warta Kampus Edu Asahan jaya, maju, dan terus memberikan yang terbaik untuk Kampus Edu Asahan. Barangkali itu saja. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Saya tutup sampai di sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.